Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kalian semuanya. Nah, selamat datang ya di SMP Negeri 12 bagi anak-anakku sayang yang duduk di kelas 7 ini. Nah, ketika kalian masuk ke SMP Negeri 12 Batam ini, ada satu kegiatan yang bisa kalian ikuti, yaitu PLS, pengenalan lingkungan sekolah. Apa yang dimaksud dengan pengenalan lingkungan sekolah? Ya tentu saja kan harus mengenal berbagai macam hal tentang SMP Negeri 12 Batam ini. Salah satunya adalah tentang pendidikan karakter. Apa sih pendidikan karakter itu? Apa itu karakter itu? Nah, nanti akan Ibu jelaskan. Nah, anak-anakku sayang, sebelum Ibu menjelaskan lebih panjang tentang pendidikan karakter, ada peribahasa nih, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nah, kalian harus mengenal dulu dong siapa ini yang ada di depan ini, yang berdiri di sini. Nah, perkenalkan dulu, nama Ibu adalah Dr. Randa Eka Agustiawati. Ibu mengajar pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 12 Batam ini di kelas 9 ya, dan juga Ibu menjadi wali kelas 9R. Selain menjadi wali kelas, Ibu juga bertugas menjadi guru bimbingan konseling untuk kelas 8 dan juga menjadi pembina cerdas cermat. Nah, nanti kalian mungkin ada juga yang mengikuti cerdas cermat ya. Nanti Ibu akan menjadi pembinanya untuk pelajaran bahasa Indonesia. Seperti yang kalian ketahui, SMP Negeri 12 juga sudah juara loh cerdas cermat ya. Nah, baiklah anak-anakku sayang, kita mulai ya. Apa itu sih pendidikan karakter? Nah, sebelum kita memahami tentang pengertian pendidikan karakter, kalian harus tahu dulu apa itu karakter. Karakter adalah cara berpikir, cara berperilaku yang menjadi satu ciri khas setiap individu. Individu itu siapa? Ya kalian juga, ibu juga, orang tua kalian juga, dan berbagai masyarakat lainnya, berbagai orang lainnya. Nah, apabila kalian menjadi individu yang baik, kalian menjadi siswa yang baik, maka kalian akan mampu membuat satu keputusan sendiri, dan keputusan itu akan mampu kalian pertanggungjawabkan. Nah, itulah kira-kira pengertian sederhana mengenai pendidikan, mengenai karakter itu sendiri. Nah, mengapa di sekolah ini kalian harus tahu tentang pendidikan karakter? Karena pendidikan karakter itu adalah merupakan tujuan pendidikan nasional. Jadi pemerintah mewajibkan ada pendidikan karakter itu dalam setiap kegiatan belajar mengajar di sekolah, termasuk di SMP Negeri 12 Batam. Bagaimana anakku sayang? Sedikit paham kan mengenai pendidikan karakter, mengenai karakter itu? Nah, kalian akan lebih paham lagi ketika Ibu menjelaskan mengenai pengertian pendidikan karakter. Nah, berbagai para ahli, banyak sekali para ahli memberikan definisi, memberikan pengertian tentang pendidikan karakter. Ada Likona, ada Suyanto, Bapak Suyanto ya, ada Bapak Kertajaya, dan juga ada dari Kamus Psikologi. Mereka semua memberikan pengertian tentang pendidikan karakter dengan berbagai macam sisinya ya. Nah, dari semua pengertian para ahli tersebut, dapatlah kita rangkum pengertian pendidikan karakter secara sederhana agar kalian bisa memahaminya. Nah, secara sederhana anak-anakku sayang ya, pendidikan karakter itu adalah segala usaha untuk memengaruhi karakter siswa. Segala usaha untuk memengaruhi karakter siswa. Siapa sih yang mempunyai usaha untuk memengaruhi karakter itu? Nah, ketika kalian di sekolah, tentu saja ada guru, ada kepala sekolah, ada staf tata usaha, ya. Kemudian ketika di rumah siapa? Ada orang tua kalian. Ketika di masyarakat ada juga, ada Pak RT, ada Pak RW, ada tetangga. Semua itu nanti membentuk karakter. Jadi semua punya usaha, ya. Nah, selain itu pendidikan karakter juga mempunyai pengertian, yaitu pendidikan budi pekerti plus, ya. Pendidikan budi pekerti plus, plusnya Ibu berikan tanda petik. Mengapa?
karena berarti ada tambahannya itu, ya, plus plus plus. Nah, pasti ada tambahannya. Apa sih tambahannya? Jadi ketika kalian mendapat pendidikan karakter di sekolah, kalian selain dapat pendidikan karakter itu, pendidikan budi pekerti, kalian juga dapat pengetahuan. Artinya secara kognitif, ya. Misalnya ketika kalian belajar kan dapat ilmu. Ilmu itu adalah pengetahuan. Kalian dapat juga keterampilannya, skillnya di SMP Negeri 12 Batam ini. Selain dapat pengetahuan, kalian juga belajar mengenai perasaan. Jadi dapat pengetahuan yang baik, ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan juga dapat diajarkan bagaimana mempunyai perasaan yang baik. Jadi nggak boleh dong ada yang bad mood, bete-betean di sekolah, kesel-kesel sama teman di sekolah, kesel sama guru, nggak boleh, ya. Jadi perasaan itu harus punya perasaan yang baik sehingga nanti akan menimbulkan mood belajar yang baik. Nah, kemudian kalian juga akan mendapatkan tahu bagaimana cara bertindak yang baik, actionnya. Tadi kan perasaan, feelingnya. Nah, sekarang actionnya, tindakan yang baik. Jadi orang yang mempunyai pendidikan karakter itu pasti akan bertindak yang baik. Nah, begitulah kira-kira pemahaman sederhana mengenai pendidikan karakter. Bagaimana anak-anakku saya? Sudah paham kan mengenai pendidikan karakter? Nah, masih ada lagi yang harus kalian ketahui mengenai pendidikan karakter. Nah, baiklah. Selain pengertian pendidikan karakter yang akan kalian pahami, untuk apa belajar pendidikan karakter itu Bu Eka? Untuk apa kami kan datang ke sekolah mau belajar bahasa Indonesia, mau belajar matematika, mau belajar IPA, IPS. Ngapain sih belajar pendidikan karakter? Nah, kita belum mengetahui dan mempelajari mengenai pendidikan karakter itu agar kalian tidak hanya cerdas secara intelektual, tidak hanya cerdas otaknya. Otak kan ada otak kiri, ada otak kanan itu. Ada long term memory, ada short term memory. Jadi kalian tidak hanya tahu mengenai berbagai ilmu pengetahuan, tapi kalian juga akan mempunyai satu kecerdasan emosi. Nah, keren kan? Apa tuh Bu Eka? Kecerdasan emosi. Nah, kok emosi itu harus cerdas? Iya dong, harus mempunyai kecerdasan emosi. Mengapa? Karena kecerdasan emosi itulah yang nanti akan menjadi bekal kalian untuk masa depan. Kan kalau misalnya kalian ke sekolah tuh kadang-kadang suka dibawain bekal ya, sama orang tuh ada bekal nasi putih sama telur ceplok, ada mie goreng, ada kue-kue dan sebagainya, supaya kalian tidak lapar di sekolah, supaya kalian punya semangat dalam belajar. Nah, ketika kalian mempelajari mengenai pendidikan karakter dan kalian mempunyai pendidikan karakter itu, kalian akan mempunyai kecerdasan emosi ini. Nah, kecerdasan emosi ini menjadi satu bekal yang sangat penting dalam menyongsong masa depan. Masa depan yang mana itu Bu Eka? Ketika kalian naik ke kelas 8, kalian siap menghadapi tantangan belajar di kelas 8. Ya, selain nanti di tantangan belajar di kelas 7 ya, kalian akan mempunyai tantangan belajar di kelas 8. Kemudian kalian pun siap menghadapi tantangan belajar di kelas 9 ya. Kalian kan masuk SMP 12 kan pengen dapat satu ilmu yang lebih baik lagi kan di sekolah SMP Negeri 12 ini. Nah, tentu saja ada tantangan belajarnya. Kalian akan dapatkan itu, kalian siap menghadapi tantangan ya. Tidak merasa resah dan gelisah dengan berbagai kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 12 Batam. Ketika lulus SMP, kalian siap menghadapi tantangan belajar di SMA, di sekolah lanjutan, di SMK dan sebagainya. Kemudian ketika lulus SMA, kalian siap menghadapi tantangan belajar di perguruan tinggi. Kalian siap menghadapi tantangan bekerja, menjadi orang dewasa, berumah tangga dan sebagainya. Panjang sekali ya, manfaat kecerdasan emosi itu panjang sekali manfaatnya. Bagaimana? Mau kan punya karakter yang baik ya anak-anak sayang ya? Iya. Nah, apa saja sih yang harus dipunyai seorang individu, seorang siswa itu tentang pendidikan karakter itu? Karakter apa saja yang harus mereka punyai? Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, pendidikan karakter itu ada 18 butir. Nah, ya ada 18 butir ya anak-anak sayang ya. Nilai-nilai pendidikan karakter itu ada 18 butir. Apa saja 18 butir itu? Pasti diantaranya kalian sudah mengetahui dan pernah
memahaminya ketika duduk di sekolah dasar yang lalu ya. Di antaranya yang pertama, religius, punya nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Harus punya dong ya, harus rajin sholat. Nanti ketika kalian misalnya sudah masuk ke SMP Negeri 12, kalian akan sholat di sekolah. Kita punya musola, yang muslim harus sholat, harus berdoa. Setiap memulai pelajaran ada berdoa, ada mengaji dan sebagainya ya. Ada pelajaran nilai-nilai keagamaannya. Kemudian jujur. Nah, apa itu jujur? Nggak boleh menyontek, tidak boleh melihat pekerjaan teman ketika sedang ujian, ya, tidak boleh melihat buku ketika sedang ujian atau sedang mengerjakan tugas yang memang akan dinilai. Ya, harus jujur ya. Kemudian toleransi, harus bisa bertoleransi dengan temannya. Nanti dalam ketika belajar di SMP Negeri 12 kan kalian akan mengikuti kurikulum 2013. Nah, dalam kurikulum 2013 itu diantaranya ada kegiatan berdiskusi, kegiatan kerja kelompok. Nah, di dalam kelompok itu harus bisa bertoleransi dengan teman-teman di sebelahnya. Kalau tidak bertoleransi nanti bete-bete ya, nanti marah-marahan nggak selesai tugasnya. Ya sayangnya. Nah, kemudian disiplin. Wow, harus itu disiplin. Bayangkan kalau tidak ada disiplin di sekolah. Bayangkan kalau tidak ada disiplin di rumah. Bayangkan kalau tidak ada disiplin di masyarakat dan di negara kita. Kacau balau. Tidak mau kan lingkungan kalian jadi kacau balau gara-gara tidak ada disiplin? Apa itu disiplin? Kalau di sekolah, nah, datang tidak boleh terlambat, tepat waktu. Kemudian ketika bel sudah berbunyi langsung masuk kelas ya. Ketika sedang mengikuti pelajaran konsentrasi, fokus mendengar penjelasan guru ketika sedang belajar ya. Tidak menimbulkan kebisingan di dalam kelas ya. Tidak menjadi orang yang akan menjadi pembuat onar di kelas. Nah, jadi dia tidak disiplin itu. Jadi harus disiplin. Kemudian harus bekerja keras ya. Di sekolah ini selain kalian dapat pengetahuan juga ada berbagai keterampilan-keterampilan ya. Ketika sedang mengikuti program belajar di kelas, kalian harus bisa bekerja keras menyelesaikan segala tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada kalian. Kemudian kreatif. Nah, ini modal juga untuk masa depan ya. Harus kreatif dalam belajar sehingga kalian mempunyai cara belajar yang efektif dan efisien dan kreatif dalam memahami pelajaran. Dan setiap orang itu tidak sama. Orang-orang yang kreatif itu akan mampu membuat suatu hal yang baru, yang inovatif, yang nanti akan berguna buat masa depan kalian. Mandiri. Ya, bukan mandi sendiri, bukan makan sendiri. Nah, apa itu? Ketika diberikan tugas mandiri harus mampu menyelesaikan tugas-tugas mandiri ya sayang ya, baik tugas misalnya pilihan berganda ya, A, B, C, D, atau tugas-tugas esai harus dikerjakan secara sendiri. Kalau misalnya tugas kelompok ya secara kelompok, kalau tugas mandiri ya mandiri, dan mampu menyelesaikan segala persoalan belajar secara mandiri. Kemudian demokratis. Apa itu demokratis, Bu? Ini Ibu bertanya, bebas Bu Eka? Nah, bukan bebas saja sayangku ya. Demokratis itu bebas dan bertanggung jawab. Seperti apa kira-kira bentuknya? Ketika dalam belajar di kelas itu ada ketika selesai diskusi, teman-teman yang kelompok tertentu nanti akan presentasi di depan kelas. Ketika dia presentasi di depan kelas, maka ada pendapat yang tidak disetujui mungkin oleh teman-teman kelompok yang lain. Apakah itu? Nah, jadi mereka bebas memberikan pendapat, mereka bebas berbicara, dan bebas pula memberikan saran, memberikan sanggahan, memberikan kritik terhadap pendapat orang lain. Tapi bertanggung jawab, ya. Jadi ada tanggung jawabnya. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Menurut saya, nah begitu ya. Nah, sekarang ada juga 18 butir itu diantaranya mempunyai rasa ingin tahu. Jadi harus ada dong rasa ingin tahu ya. Apa sih maksudnya? Kapan
ditemukannya, di mana ditemukannya, bagaimana caranya, siapa yang menemukannya, mengapa hal itu terjadi. Misalnya kalian lihat fenomena alam nih, ada hujan, ada pelangi, ya, berbagai fenomena alam kalian belajar. Kalau dalam bahasa Indonesia nanti kalian akan belajar mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu adalah teks yang mempelajari berbagai proses atau gejala alam, fenomena alam, baik alam maupun juga sosial. Nah, mengapa? Pertama kita lihat apa itu hujan, apa itu pelangi, ya. Bagaimana terjadinya pelangi itu? Kapan pelangi itu terjadi? Nah, di mana? Nah, dan sebagainya. Mengapa hal itu terjadi? Nah, rasa ingin tahu itu akan menambah ilmu kalian, akan menambah pengetahuan kalian. Kemudian harus mempunyai semangat kebangsaan, ya. Harus dong, kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia dan harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Jadi wujudnya nanti akan menjadi cinta tanah air. Cinta, kalian mungkin akan bersekolah di luar negeri, dapat beasiswa nih misalnya nanti sekolah di luar negeri, bekerja di luar negeri, mungkin dapat nanti jodoh pasangan di luar negeri nanti ya ketika sudah dewasa ya anak-anakku sayang ya. Kemudian nanti kalian akan berkarya di luar negeri, tapi tidak lupa kepada bangsanya, tidak lupa kepada tanah airnya, dan bisa memberikan sesuatu yang berharga buat bangsanya sendiri dan membangun bangsanya. Jadi itu harus ada salah satu merupakan karakter bangsa, ya. Kemudian menghargai prestasi, bagaimana itu bentuknya anakku sayang? Misalnya teman kalian maju ke depan nih, diberikan tugas oleh guru, misalnya dia bernyanyi atau berpresentasi dan ternyata presentasinya keren banget, bagus. Jadi jangan pelit memberikan bentuk wujud apresiasi kepada teman-teman kalian, siapapun yang menyampaikan penampilannya, ya. Misalnya jempol, 1 jempol kayak, atau 2 jempol, atau tepuk tangan, atau bagus, keren, nah cakep dan sebagainya, gitu ya. Kemudian bersahabat atau mampu berkomunikasi dengan baik. Harus kalian berada di sekolah ini tidak hanya sendiri, ada teman sebangku, ada teman satu kelas, ada teman satu kelas yang lain, ya, ada kakak kelas 8, ada kakak kelas 9. Kalian mampu bersosialisasi dengan baik, kalian mampu bersahabat dengan baik, dan mampu juga berkomunikasi yang baik yang nanti akan menunjang proses belajar kalian sehingga kalian akan mencapai prestasi yang maksimal, ya. Oke, kita lanjut. Cinta damai. Kan di sekolah kalian sering kan dengar ketika di SD, pernah nggak ada teman kalian yang suka berkelahi? Ada nggak teman kalian yang suka bertengkar misalnya, ya, marah-marahan di kelas? Nah, tidak boleh itu tidak sesuai dengan pendidikan karakter sayang. Nah, pendidikan karakter yang baik itu salah satunya harus cinta damai, ya, tidak boleh berkelahi, tidak boleh bertengkar, ya, dengan teman di sekolah maupun di rumah juga. Kemudian harus gemar membaca. Buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Harus suka membaca. Bahkan membaca itu bukan suka, bukan hobi, merupakan kebutuhan. Karena itulah merupakan dasar untuk kalian bisa sukses nantinya. Kita mempunyai perpustakaan, rajin-rajinlah ke perpustakaan. Dan rajin-rajinlah membaca buku paket yang diberikan oleh sekolah. Kemudian juga kalian bisa, kan sekarang zamannya digital ya, jadi kalian bisa lihat internet, bisa lihat Google, tapi yang dilihat bukan yang nggak benernya, ya, karena itu tidak sesuai dengan pendidikan karakter. Kalian lihat hal-hal yang positif yang nanti akan menunjang informasi-informasi yang positif yang nanti akan menunjang proses belajar kalian di kelas, ya. Jadi harus suka membaca, harus gemar membaca. Kemudian peduli lingkungan, ya. Lingkungan pertama ketika kalian di lingkungan rumah dulu ya, kalian di lingkungan rumah kalian harus peduli itu ada sampah, lantai yang kotor disapu, piring di rumah dicuci, ya, kamarnya dibersihkan. Nah, ketika datang ke sekolah, kalian masuk ke kelas kalian lihat misalnya ada sampah di lantai teras atau di dalam kelas. Jangan menunggu yang piket, mungkin yang piketnya belum datang, kalian datang pagi, ambil, masukkan ke tong sampah. Nanti yang piket membuang tong sampahnya, ya. Jadi harus aware, harus peduli dengan lingkungan kelas kalian, ya. Kemudian selain peduli dengan lingkungan,
juga peduli sosial, harus peduli dengan sosial. Ada teman yang sakit, ya misalnya sudah 3 hari tidak masuk, nanti yang mewakili ketua kelas, wakil, mungkin mewakili datang ke rumah untuk berkunjung, untuk menjenguk. Ada guru yang sakit juga berkunjung menjenguk guru yang sakit. Dan terakhir, bertanggung jawab. Nah, ini dia penting. Walaupun masih kelas 7 anak-anakku saya, kalian harus punya tanggung jawab. Apa itu tanggung jawabnya? Tanggung jawab di rumah sebagai anak di rumah, dan tanggung jawab sebagai siswa di SMP Negeri 12. Apa itu? Banyak, misalnya tadi yang piket ya, yang punya jadwal piket, dia punya tanggung jawab. Oh, hari ini saya piket, saya harus datang lebih pagi. Saya tugasnya menyapu, saya tugasnya menyiram bunga yang kering harus disiram, ya. Kemudian saya punya tanggung jawab belajar, ada PR saya kerjakan, ada tugas saya kerjakan, mau ulangan, mau evaluasi, saya harus belajar di rumah. Jadi penuh tanggung jawab, dan itulah kunci suksesnya. Nah, anak-anakku saya, bagaimana? Sudah sedikit pahamnya mengenai pendidikan karakter dan 18 butir pendidikan karakter itu. Pasti kalian mungkin sudah, di antara kalian sudah punya pendidikan karakter tersebut, tapi nanti di SMP Negeri 12 akan lebih dibina, akan berkembang sekalian. Nanti kalian akan menjadi insan-insan yang mempunyai kecerdasan intelektual, yang mempunyai kecerdasan emosi sebagai bekal masa depan kalian. Oke? Nah, baiklah. Pasti ada lagi, kita lanjutkan lagi biar kalian mengetahui ya. Selanjutnya kalian akan memahami mengenai 9 pilar karakter. Apa itu pilar? Oh, pilar, tiang. Rumah itu kan punya pilar tuh. Rumah itu punya tiang yang menyangga atap sehingga rumah itu bisa berdiri. Jadi karakter itu juga punya pilar itu, anak-anak saya ya, supaya karakter itu bisa berdiri kokoh dan tidak lari-lari nih dari diri kita, dari kepribadian kita, apa saja itu. Nah, 9 pilar karakter itu diantaranya yang pertama cinta Tuhan dan ciptaannya. Kalau yang Muslim, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan segala ciptaan Tuhan. Apa itu ciptaan Tuhan? Tumbuhan, hewan, manusia. Jadi makanya jangan disakiti ya. Tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan pun tidak boleh disakiti. Jadi kalau bunga kering nanti di teras sekolah, di sekolah kalian, di kelas kalian kering, disiram. Bayangkan kalau dia nggak disiram, berarti dia nggak dapat air, mati nanti ya. Nah, kemudian mandiri dan bertanggung jawab ya. Ini tadi sudah dijelaskan mandiri itu apa, kemudian tanggung jawab. Selanjutnya jujur, amanah, dan diplomatis. Jujur, amanah ya. Jadi diberikan amanah, misalnya kalian juga punya tugas mungkin sebagai bendahara, amanahnya dijalankan. Disuruh ketua kelas nih, diberikan tugas sebagai ketua kelas yang akan mewakili wali kelasnya, juga amanah menjalankan tugas wali kelas, amanah menjalankan tugas sebagai siswa. Kemudian diplomatis, mampu berkata-kata yang baik kepada orang sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Memang kata orang jujur itu pahit ya, kalau jujurnya menyakiti jangan dong. Jangan diucapkan ke orang, nanti menyakiti, karena menyakiti itu jahat. Menyakiti itu nanti akan membuat orang itu tersakiti dan kita jadi berdosa, ya kan? Nggak boleh menyakiti orang lain ya. Kemudian hormat dan santun. Nah, harus itu ya, menghormati semua yang ada di sekolah, dari mulai Pak Satpam, gurunya, tata usaha, dan termasuk guru yang tidak mengajar kalian. Nah, ini pernah terjadi nih ya. Pernah ada anak kelas 7, saya merasa nggak kenal sama dia guru bukan mengajar saya, ibu nih, bukan ngajar kelas 9, tidak mengajar kalian kelas 7, nanti cuek saja itu siapa itu Bu Eka, bahkan tidak ada yang kalian tidak tahu nama guru. Jadi harus tahu nama guru walaupun tidak mengajar kalian, dan ketika bertemu dengan beliau kalian harus menghormati. Boleh cium tangan, boleh mengangguk kalau misalnya kalian sungkan gitu ya, kalian boleh mengangguk, kalian cium tangan, kalian ucapkan Assalamualaikum, selamat pagi, misalnya apa kabar ibu. Ibu pernah mendapat satu pengalaman yang menyentuh sekali. Ibu sering mengajar kelas 9, tapi ada tahun lalu anak kelas 7 yang kalau bertemu dengan ibu itu dia selalu, Bu Eka, apa kabar Bu Eka, sehat Bu Eka, langsung deh hati ibu jadi luluh gitu ya. Padahal ibu tidak
mengajar dia tahu nama ibu. Nah, itu ya. Jadi harus hormat dan santun kepada guru, santun juga kepada orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian dermawan, suka menolong dan bergotong royong. Jadi kalau ada guru di sekolah harus bertanggung jawab, ikutan guru juga, ya. Suka menolong teman dan dermawan. Tadi kalau ada yang sakit ikutan ya, kita beliin pisang untuk teman kita yang sakit, ya, dan sebagainya. Jadi harus punya kedermawanan. Percaya diri dan pekerja keras. Yang keenam pilarnya, harus mampu percaya diri. Jadi kalau misalnya disuruh maju ke depan, misalnya dia presentasi, percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Subagio. Misalnya gitu ya, yakin percaya diri. Kemudian punya jiwa kepemimpinan dan keadilan. Misalnya ketua kelas nih, wakil ketua kelas. Nanti dari kalian mungkin akan ada yang berminat menjadi ketua OSIS, menjadi anggota OSIS. Harus punya jiwa kepemimpinan, harus mampu menjadi pemimpin bagi teman-temannya. Ya, nanti akan berguna, siapa tahu kalian jadi pejabat nanti ya, siapa tahu kalian jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, ya. Kemudian yang kedelapan, baik dan rendah hati. Tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati. Misalnya kalian diberikan oleh Tuhan kecerdasan intelektual, kalian pintar kan, ada teman kalian dalam satu kelompok yang tidak paham, kalian bantu mengajarkannya sehingga dia lebih paham. Dan terakhir, 9 pilar karakter itu adalah bertoleransi, kemudian cinta damai dan punya kesatuan, ya. Kesatuan, mampu bersatu dengan teman-temannya di kelas, ya, dan juga bertoleransi dengan teman-teman yang lain yang berbeda-beda. Ya, di negara kita ini kan berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda karakternya. Jadi kita harus mampu bertoleransi. Bagaimana anak-anakku sayang yang kelas 7 ini? Kalian sudah memahami mengenai pendidikan karakter? Mudah-mudahan kalian bisa memahami konsep pendidikan karakter yang sudah Ibu jelaskan, ya. Jadi konsep pendidikan karakter itu berhubungan dengan moral, dan kalian akan menjadi moral yang baik sebagai bekal masa depan kalian untuk sukses nantinya. Nah, apabila ada materi-materi atau penjelasan Ibu yang belum paham, kalian bisa tanyakan ya, kapanpun itu, ya. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua, yang menjadi bekal masa depan kalian. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari kata-kata perkataan Ibu kepada kalian, mohon dimaafkan ya sayang ya. Ya, tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan, ya. Yang makhluk yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, baiklah anak-anakku sayang, Ibu akhiri penjelasan mengenai pendidikan karakter dalam program PLS, pengenalan lingkungan sekolah. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, ya. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya, dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum